Jangan kada ingat, subscribe, like dan komen untuk info Banua, pengetahuan, budaya, seni dan sejarah Banua. Sejarah tambang dan benteng Oranye Nassau, saksi bisu kekuatan pasukan Pangeran Antasari. Kawasan situs tambang batu bara Oranye Nassau Pengaron adalah tonggak penting awal eksploitasi batu bara di Nusantara. Menandai penguasaan kekayaan bumi oleh kaum imperialis Belanda, sekaligus perkembangan kemajuan teknologi pertambangan revolusi industri. Di sisi lain, ini menunjukkan betapa melimpahnya kekayaan bumi Indonesia yang begitu beragam. Di era revolusi industri saat itu, semakin membuktikan begitu besar karunia Tuhan, yang telah memberikan potensi bentang alam, maupun potensi yang terkandung di dalam perut buminya. Alam telah menyediakan kebutuhan yang diperlukan oleh peradaban manusia. Di satu pihak harus disyukuri, sekalipun di sisi yang lain telah mendatangkan malapetaka dan rasa iri bangsa-bangsa lain untuk menjajah. Kekayaan yang melimpah ini, bukan berarti penumbuh sikap manja, tetapi justru memerlukan kesiapan kita serta sikap kewaspadaan. Hasil perjalanan penjelajahan Swaner pada tahun-tahun 1843 sampai tahun 1846, yang kemudian baru diterbitkan pada tahun 1853. Karya yang berjudul Borneo Beschuving Hedstrom Gebied van den Barito, berakibat langsung diantaranya pada informasi tentang kekayaan alam bahan tambang batu bara di daerah Riam. Daerah ini juga dikenal dengan Batu Api, bagian dari daerah aliran sungai Riam Kanan. Kawasan ini merupakan bagian kecil dari serangkaian perbukitan Meratus. Berbekal dari laporan ini, kemudian kegiatan survei lanjutan dilakukan. Dikirimlah tim-tim eksplorasi dan usaha lanjutan. Walaupun operasional tambang pemula, The Hope, dan Hermina belum bisa memenuhi target sebagaimana yang diharapkan, tetapi semakin memberi harapan bahwa kekayaan alam yang berupa bahan tambang batu bara saat itu tersedia begitu melimpah di Kalimantan bagian selatan ini. Pada tanggal 28 September tahun 1849 oleh Jan Jacob Rogosin, sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang berkedudukan di Batavia, langsung datang ke Pengaron untuk meresmikan tambang batu bara baru. Nama yang cukup bergengsi bagi bangsa Belanda pun diberikan. Oranye Nassau, demikian nama itu kemudian kita kenal. Kedatangan Gubernur Jenderal ini telah menandai suatu peristiwa yang istimewa. Hal ini menyiratkan pada suatu alasan yang kuat bernuansa kepentingan yang tinggi. Tambang batu bara ini dapat dianggap bernilai strategis, dari aspek ekonomi maupun politis. Tambang ini dapat pula dipandang sebagai tambang batu bara, yang dapat mengangkat prestise Belanda di antara negara imperialis lain di eranya. Pesta saat upacara peresmian pun berlangsung meriah hingga 13 hari di sebuah kapal besar. Banyak hal yang dapat kita petik dari peristiwa-peristiwa di Oranye Nassau, Pengaron dari awal mula hingga di akhir cerita mengenai kawasan ini. Penemuan batu bara di Kalimantan memacu penemuan tambang ini di pulau lain, misalnya di Ombilin Sawah Lunto, Sumatera Barat dan Tanjung Enim, di Sumatera Selatan. Penemuan batu bara di Kalimantan dan Sumatera ini merupakan harapan baru, untuk memenuhi kebutuhan batu bara di Hindia Belanda, yang semula bergantung pada Inggris. Kegiatan eksplorasi kemudian dilanjutkan kegiatan usaha penambangan batu bara. Pemerintah kolonial Belanda, selain bekerja sama dengan penguasa pemerintahan lokal, kemudian mengeluarkan kebijakan menggait investor dari negaranya. Batu bara telah menjadi kebutuhan sebagai sumber energi penting untuk menggerakkan berbagai industri, kapal uap baik untuk angkutan reguler oleh sipil,
maupun kapal patroli militer untuk mengawasi jajahannya, serta untuk menggerakkan perkeretaapian sebagai alat pengangkutan saat itu. Keberadaan tambang dan setelahnya, dijadikan benteng oleh Belanda di Kecamatan Pengaron ini sendiri tercatat dalam sejarah Perang Banjar, tanggal 28 April tahun 1859, Perang Banjar yang dipimpin oleh Pangeran Antasari meletus, dengan jalan merebut benteng Pengaron yang dipertahankan mati-matian oleh pihak penjajah. Pagi-pagi buta sekitar 300 orang laskar yang dipimpin langsung oleh Pangeran Antasari menyerang tambang batu bara dan benteng Belanda di Pengaron. Pertempuran berlangsung hingga pukul 14 siang. Baik pihak Pangeran Antasari maupun pihak Belanda berjatuhan korban. Pengaron dikepung rakyat Laskar Antasari. Beckman, komandan utama di benteng dan tambang batubara Oranye Nassau, sangat khawatir karena persediaan makanan sudah menipis. Ia pun segera mengirim kurir, namun kurir itu dapat dibunuh oleh Laskar Pangeran Antasari. Ketika keadaan di luar tambang dan luar benteng Belanda di Pengaron sudah dapat dikuasai Laskar Pangeran Antasari, 20 orang bersenjata parang menyelinap ke dalam pos dan benteng tambang batu bara Oranye Nassau Pengaron, namun sayangnya diketahui musuh, dan semuanya gugur terbunuh. Pangeran Antasari sebagai pimpinan laskar perlawanan mengirim surat kepada Beckman agar ia menyerah. Dalam kondisi seperti itu pemerintah Belanda menganggap Pangeran Antasari berbahaya sehingga dianggap pemberontak yang dikenai premi, atau harga kepala 10.000 gulden untuk menangkapnya hidup atau mati. Sehingga keberadaan benteng ini menjadi sebuah saksi bisu yang maha penting dalam sejarah peperangan Kerajaan Banjar dengan pihak Belanda, karena di lokasi inilah Pangeran Antasari pertama kali melakukan serangan ke pihak Belanda yang membuat peperangan Banjar meletus pertama kalinya. Jangan kada ingat, subscribe, like dan komen untuk info Banua, pengetahuan, budaya, seni dan sejarah Banua.